Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semua tugas sudah dikerjakan? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, siswa kelas 5, minggu ini kita melanjutkan pelajaran di minggu kemarin, yaitu tentang kisah teladan Luqman untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, nasihat-nasihat ini nanti bisa kita tiru, bisa kita laksanakan. Apa saja nasihat-nasihat Luqman? Nah, ini salah satu keistimewaan Luqman sebagai ahli hikmah adalah banyak nasihat kepada anaknya. Minggu kemarin itu sudah kita bahas kan, bahwa Luqman itu diberi Al-Hakim, yaitu ahli hikmah. Kenapa ahli hikmah? Karena banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya. Dan nasihat itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya berada di surat Luqman. Itu. Dan nasihat itu bisa kita teladani dalam kehidupan. Nah, tujuannya kita mempelajari nasihat-nasihat Luqman ini adalah agar nanti kita bisa meneladani apa-apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya. Oke ya, langsung saja. Nasihat Luqman yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Jadi kita itu tidak boleh menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang musyrik. Dan perbuatan yang menyekutukan Allah itu disebut syirik. Maaf, ini bukan musyrik ya, tapi syirik. Jadi kalau musyrik itu adalah orangnya, kalau syirik itu adalah perbuatannya. Kemudian nasihat Luqman yang jangan menyekutukan Allah ini terdapat dalam surat Luqman ayat ke-13. Ini bunyinya beserta artinya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bunyi surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari surat ini bahwa Luqman itu menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Arti dari menyekutukan Allah adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Contohnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Ini namanya musyrik. Ya. Kenapa seperti itu? Karena orang yang menyembah matahari itu kan menyamakan Tuhan. Ya. Jadi yang harus disembah itu hanyalah Allah. Tapi ini ada yang menyembah matahari, berarti menyamakan matahari dengan Allah. Itu namanya orang musyrik. Perbuatan menyembah matahari itu namanya perbuatan syirik. Kita harus menjauhi perbuatan syirik itu.
Dan orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian nanti di hari kiamat akan masuk neraka selama-lamanya. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan syirik ini. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, berikutnya yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh atau sombong. Kita tidak boleh angkuh dan juga tidak boleh sombong. Nah, nasihat ini terdapat dalam surat Luqman ayat ke-18. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya. Surat Luqman ayat ke-18. Ayo kita baca bersama-sama kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari ayat di sini Luqman menasihati kepada anaknya janganlah memalingkan muka dari manusia alias sombong, tidak boleh sombong. Kemudian janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak boleh atau Allah tidak menyukai orang yang sombong dan tidak menyukai orang yang angkuh. Kemudian angkuh atau sombong itu adalah pengertiannya ya, merasa dirinya paling segalanya. Misal paling kaya, lagi paling pandai, paling tampan, paling cantik, pokoknya paling ya, paling segalanya. Itu namanya adalah angkuh atau sombong. Dan orang yang angkuh atau orang yang sombong itu tidak akan disukai Allah. Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sifat sombong. Bisa menjauhi sifat sombong? Pasti bisa. Nah, sekarang akan saya sebutkan ciri-ciri orang yang angkuh atau sombong. Nanti coba silakan diresapi ciri-cirinya ini. Kalau ada salah satu dari ciri-ciri ini berarti kalian sudah angkuh atau sudah sombong. Harus dirubah. Semoga nanti tidak ada yang termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang angkuh atau sombong. Ciri yang pertama orang yang angkuh itu adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong. Jadi misalnya kita lewat, kemudian kita bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga dan lain sebagainya, kita tidak mau menyapa. Itu juga termasuk orang yang angkuh. Itu termasuk orang yang sombong. Makanya kalau kita lewat dan kita tahu kita bersimpangan dengan orang lain, kita harus menyapa. Bisa dengan menggunakan salam, assalamualaikum, bisa menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Intinya kita harus menyapa agar kita tidak termasuk orang yang sombong. Kemudian yang kedua, ciri orang yang sombong lagi adalah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dan ciri yang ketiga adalah membanggakan diri sendiri.
Jadi kalau kita itu membangga-banggakan diri sendiri, loh ini loh saya yang paling pintar misalnya, itu berarti termasuk orang yang sombong. Jadi meskipun kita itu pintar, kita tidak boleh menyebutkan kepintaran kita. Kita harus rendah hati. Rendah hati itu lawan dari sombong itu tadi. Jangan membangga-banggakan diri kita. Kemudian coba selanjutnya simak ayat di bawah ini. Ini juga nasihat Luqman yang terdapat dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Mana ayatnya? Ini. Ayo kita baca bersama-sama ayat dari surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, hai anakku, ini yang dimaksud adalah anaknya Luqman itu tadi. Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, dari ayat ini nasihat Luqman berikutnya apa kira-kira? Yang pertama yaitu kita diminta untuk mendirikan sholat. Kenapa kita harus mendirikan sholat? Karena sholat itu termasuk tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti juga mendirikan agama. Selain itu, sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung nanti ketika hari kiamat. Dan sholat itu tidak bisa diwakilkan, harus dikerjakan meskipun kita sedang sakit. Oke ya, itu nasihat yang ketiga. Nasihat Luqman yang keempat berdasarkan ayat di atas tadi yaitu mengerjakan kebaikan. Apa itu kebaikan? Di antaranya rajin beribadah. Sholatnya yang tertib, tidak bolong-bolong, itu rajin beribadah. Kemudian patuh kepada orang tua. Dengan orang tua harus patuh, harus nurut, diperintah manut selama perintahnya perintah yang bagus. Berikutnya termasuk kebaikan lagi adalah patuh kepada guru. Tidak boleh membantah guru, ketika diperintah guru juga patuh. Dan rajin belajar dan mengaji, itu juga termasuk perbuatan yang baik. Jadi sebagai pelajar kalian harus rajin belajar meskipun ada tugas atau ada PR maupun tidak. Selain itu kalian juga harus mengaji setiap hari. Meskipun mengaji kalian hanya sedikit, misalnya hanya 1 ayat 1 hari, tidak masalah. Yang penting mengaji setiap hari. Kemudian contoh kebaikan lagi yaitu berkata yang sopan. Yang sopan itu tidak membentak-bentak, tidak berkata kotor, dan lain sebagainya. Itu adalah mengerjakan kebaikan. Selanjutnya nasihat Luqman yang nomor 5 adalah menjauhi yang mungkar. Menjauhi yang mungkar itu menjauhi yang jahat, menjauhi yang tidak baik. Contohnya membenci orang tua atau guru. Kita jangan sampai membenci orang tua dan jangan sampai membenci guru. Berikutnya contoh perbuatan mungkar adalah mencuri. Jadi mencuri itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Berikutnya berkelahi, ini juga tidak boleh. Dan perbuatan mungkar lagi berkata kasar dan kotor, ini juga tidak boleh. Jadi berkatanya harus lemah lembut, harus
sopan santun. Dan yang keenam, nasihat Luqman adalah bersikap sabar. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah yang ada. Semua makhluk yang hidup pasti akan menemui musibah atau pasti akan menemui masalah. Kita harus menghadapinya dengan sabar. Nah, itu adalah beberapa nasihat Luqman. Ada 6 itu. Semoga kita bisa menjalankan nasihat-nasihat Luqman dengan baik. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.